Pertandingan seru di Piala Kemerdekaan 2025 ini benar-benar bikin jantung berdebar. Timnas Indonesia U17 dua kali memimpin, tapi kemenangan lepas di detik-detik terakhir. Lalu, siapa sebenarnya sosok yang jadi tembok kokoh sekaligus pahlawan di laga ini? Dan apa pelajaran penting yang harus dibawa Garuda Muda dari duel panas ini? Mari kita kupas 3 fakta menarik yang nggak boleh kamu lewatkan. 3 fakta menarik usai Timnas Indonesia U17 bermain imbang dengan Tajikistan di Piala Kemerdekaan 2025, Matthew Baker jadi sorotan. Laga pembuka Piala Kemerdekaan 2025 yang digelar di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang, menghadirkan duel seru antara Timnas Indonesia U17 dan Tajikistan U17. Pertandingan ini menjadi ajang penting untuk mengukur kekuatan jelang Piala Dunia U17 di Qatar. Skor akhir 2-2 memang membuat hasilnya terbagi, namun laga ini menyisakan sejumlah fakta menarik yang patut dibahas. Fakta pertama, Indonesia 2 kali memimpin, tapi gagal mengunci kemenangan tim muda Garuda Nusantara tampil agresif sejak awal. Gol pertama lahir pada menit ke-34 lewat sundulan akurat Mirza Firjatullah yang memanfaatkan umpan silang matang dari Fadli Alberto. Keunggulan ini membuat atmosfer stadion semakin bergemuruh. Memasuki babak kedua, Indonesia kembali unggul pada menit ke-49. Kali ini giliran Fadli yang mencatatkan namanya di papan skor setelah menerima assist manis dari Ezar Jacob Tanjung. Namun keunggulan tersebut tak bertahan hingga peluit akhir. Tajikistan mampu memanfaatkan celah di lini pertahanan dan mencetak gol penyeimbang di menit-menit krusial jelang laga usai. Momen ini menjadi pengingat bahwa konsentrasi hingga detik terakhir sangatlah penting di level internasional. Fakta kedua, Matthew Baker, benteng pertahanan yang menonjol. Meski kebobolan 2 gol, performa Matthew Baker patut diapresiasi. Bek muda yang memiliki darah campuran ini tampil disiplin mengawal lini belakang. Bermitra dengan I Putu Panji, ia menunjukkan ketenangan dalam duel udara, kecepatan memotong bola, serta keberanian menghadang serangan lawan. Beberapa intervensinya di babak kedua mencegah peluang emas Tajikistan berkembang menjadi gol. Konsistensinya di lapangan membuat panitia pertandingan menobatkannya sebagai pemain terbaik atau man of the match. Sorotan ini menjadi bukti bahwa pemain diaspora bisa memberi kontribusi besar bagi timnas usia muda. Fakta ketiga, serangan tajam, pertahanan masih perlu evaluasi. Di lini depan, Indonesia menunjukkan efektivitas serangan sayap yang mematikan. 2 gol yang dicetak berasal dari skema umpan silang dan sundulan yang dieksekusi dengan presisi. Hal ini menunjukkan kemampuan menyerang yang bervariasi dan potensi besar untuk mengancam lawan-lawan di turnamen ini. Namun, kelemahan di sektor pertahanan menjadi pekerjaan rumah yang tidak bisa diabaikan. Kebobolan di menit akhir mengindikasikan perlunya perbaikan koordinasi antar pemain belakang serta manajemen ritme permainan, terutama ketika tim sudah unggul. Kesimpulan pertandingan melawan Tajikistan ini memberikan banyak pelajaran berharga. Timnas Indonesia U17 mampu menunjukkan permainan menyerang yang atraktif dan menghadirkan momen-momen indah di depan gawang lawan. Namun fokus dan kedisiplinan di sektor pertahanan harus terus diasah jika ingin meraih hasil maksimal di laga-laga berikutnya. Penampilan Matthew Baker menjadi nilai plus yang memberi rasa optimisme, sementara daya serang lewat sayap bisa menjadi senjata utama di turnamen ini. Hasil imbang 2-2 bukanlah akhir, melainkan titik awal evaluasi untuk melangkah lebih jauh di Piala Kemerdekaan 2025 dan mempersiapkan diri menuju Piala Dunia U19.